Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Baihaqi, penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguyangan. Sahabat Topmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan nikmatnya kita semuanya masih diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Kedua kalinya sholawat dan salam, tak lupa marilah kita sanjungkan keharibaan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Nabi akhir zaman, Nabi yang membawa ajaran agama Islam dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang-terang seperti sekarang ini, yaitu dengan adanya agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semua sebagai umat beliau nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Topmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya marilah kita semua berpikir sedikit tentang kejadian langit dan bumi dan segala yang dititipkan Allah pada keduanya, yang merupakan ayat-ayat yang menunjukkan atas ilmu dan kekuasaannya, kelengkapan hikmah dan rahmatnya cukup banyak di langit dan di bumi ini, sebagai ayat-ayat atau tanda-tanda yang nyata bahwa sesungguhnya Allah meliputi segala-galanya. Di samping Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan pula segala yang ada di antara keduanya. Ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang, ada pepohonan, ada binatang-binatang merayap, ada gunung, ada sungai, dan ada lautan. Semuanya diciptakan Allah dalam waktu 6 hari dengan cara yang sangat sempurna dan aturan yang sangat komplit lagi menyeluruh. Andai kata Allah menghendaki, pasti Allah akan menciptakannya dalam sekejap. Akan tetapi hikmah Allah menentukan penciptaan itu selama 6 hari. Yang pertamanya adalah hari Ahad dan selesainya adalah hari Jumat. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperlihatkan
kepada kita keajaiban ayatnya yang menjadi ayat bagi kaum yang meyakini, yang menjadi pelajaran bagi kaum yang bisa mengambil pelajaran. Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan Isa bin Maryam, bahwasannya Isa bin Maryam bisa menyembuhkan orang yang buta dan menyembuhkan penyakit kusta, menghidupkan orang-orang yang meninggal. Dengan izin Allah, Isa datang kepada seorang laki-laki yang sudah meninggal, dan mayatnya itu diperintahkan berbuat sesuatu. Lalu mayat laki-laki itu pun hidup dan berbicara. Isa juga bisa mengeluarkan mayat-mayat dari kuburnya, kemudian hidup kembali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah juga menceritakan kepada kita 5 peristiwa tentang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Pertama, kisah tentang Bani Israel. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa'akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum. Artinya, dan ingatlah ketika kamu berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang, dengan mata kepala. Karena itu kamu disambar halilintar, sedang kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati. Quran surat Al-Baqarah ayat 55. Kedua, kisah tentang seorang laki-laki meninggal yang dibunuh oleh pamannya sendiri, akan tetapi kabilah lain yang dituduh membunuhnya. Lalu Nabi Musa alaihissalam memerintahkan supaya mereka memotong sapi betina dan mayat terbunuh supaya dipukul dengan sebagian anggota sapi betina. Dan ternyata setelah dilaksanakan perintah itu, mayat tersebut hidup kembali dan menceritakan siapa pembunuhnya. Firman Allah, faqul nadribuhu bi ba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang mati dan memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 73. Ketiga, kisah tentang orang-orang yang desanya ditimpa wabah penyakit sampar. Mereka keluar dari kampung halaman mereka, mengungsi ke daerah lain karena takut dan lari dari takdir Allah. Mereka ini berjumlah besar. Apakah kamu tidak memperlihatkan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedang mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka agar supaya mereka benar-benar yakin bahwa tidak ada seorang pun di langit dan di bumi ini yang mampu mengalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kisah tentang seorang laki-laki yang melewati sebuah perdusunan yang sunyi, lenggang,
bangunan-bangunannya ambruk, tumbuh-tumbuhan dan pepohonan kering, dan bumi menjadi tandus. Ia lalu berkata dalam hati, bagaimana Allah bisa menghidupkan kembali bumi yang sudah mati seperti ini? Allah lalu mematikan laki-laki tersebut selama 100 tahun. Kemudian membangkitkannya kembali. Semua laki-laki ini membawa keledai, makanan dan minuman, sementara keledainya mati. Lalu tampak daging dan kulitnya serta tulang belulangnya mulai bermunculan. Sedang makanan dan minumannya sama sekali tidak berubah, padahal sudah sekian lamanya terkena sinar matahari dan pergantian hawa. Seperti firman Allah, "Wangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah, wangdur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas, wangdur ilal 'idami kaifa nunshisuha thumma naksuha lahma." Artinya, lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang. Kami akan menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia. Dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, kemudian kami menyusunnya kembali, kemudian kami menutupnya dengan daging. Quran Surat Al-Baqarah ayat 259. Lalu laki-laki tersebut melihat keledainya sedang disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian tulang belulang disusun kembali pada setiap tulang belulang pada tempatnya. Dia juga melihat bagaimana cara Allah menghubungkan tulang belulang yang satu dengan yang lain, juga melihat bagaimana daging membalut tulang belulang. Maka ketika ia telah jelas semuanya, ia berkata, aku telah yakin bahwa Allah adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kelima, kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepadanya bagaimana cara Allah menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Fa'ud arba'atam minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a." Artinya, kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu jinakkanlah burung itu kepadamu. Artinya, kumpulkan dan potong-potonglah burung-burung itu, kemudian letakkanlah tiap-tiap bagian daripadanya di atas tiap-tiap bukit. Quran Surat Al-Baqarah ayat 260. Agar supaya tiap-tiap bagian letaknya berjauhan, Nabi Ibrahim lalu melaksanakannya sesuai perintah. Kemudian Ibrahim memanggilnya, maka dengan serta merta dari burung itu berpaut kembali pada tempatnya masing-masing hingga benar-benar sempurna. Burung tersebut dengan sekejap dan berdatangan menghampiri Ibrahim dengan cepatnya, dan semuanya berkepala seperti sedia kala. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan kepada hamba-hambanya di dunia dan menceritakan bahwa membangkitkan seluruh alam sesudah matinya adalah mudah lagi gampang bagi Allah. Seperti firman Allah, "Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahidah." Artinya, tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari dalam kubur
melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Al-Quran surat Luqman ayat 28. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa hauna 'alaihi. Artinya, dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan, kemudian menghidupkannya kembali, dan menghidupkan kembali itu adalah lebih mudah baginya. Al-Quran surat Ar-Rum ayat 27. Lalu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdih, yaitu pada hari dia memanggil kamu lalu kamu mematuhinya sambil memujinya. Quran surat Al-Isra ayat 52. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, tsumma idza aakum da'watan minal ardi idza antum tahrujun. Artinya, kemudian apabila dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Quran surat Ar-Rum ayat 25. Kemudian ayat yang lain juga menyebutkan, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Artinya, tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Quran surat Yasin ayat 53. Kemudian di ayat yang lain Allah juga berfirman, fa innama hiya sajratu wahidatun fa idahum bisahirah. Artinya, sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja, maka dengan serta-merta hidup kembali di permukaan bumi. Quran surat An-Nazi'at ayat 13 dan 14. Sahabat Topmania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh penciptaan ini mulai dari awal sampai pada akhirnya, dari yang kecil sampai yang besar, dan dari yang laki-laki sampai pada yang perempuan, apabila Allah menghendaki membangkitkannya, Allah akan memanggil mereka dengan satu panggilan. Orang-orang yang berdosa berkata, aduhai celakanya kami, siapakah yang membangkitkan dari tempat tidur ataupun dari kubur? Lalu dijawab, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya, termasuk juga ayat-ayat Allah. Kisah yang dikisahkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, bahwasannya ada seorang Nasrani masuk Islam di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia selalu memberi wasiat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama kemudian dia murtad, yakni kembali lagi menjadi Nasrani, lalu berkata, sebetulnya Muhammad itu tidak mengerti apa-apa kecuali apa yang saya wasiatkan kepadanya. Tidak lama lagi Allah Subhanahu wa ta'ala mematikan orang ini dan teman-temannya menguburnya, dan pada pagi harinya mayatnya telah dilepeh oleh bumi. Melihat keadaan seperti ini, teman-temannya berkata, ini pasti perbuatan Muhammad dan sahabat-sahabatnya yang mengaduk teman kita ini. Mereka pun menggali tanah dan lebih dalam lagi, namun bumi pun memuntahkan lagi mayatnya
yang kali keduanya. Mereka menggali tanah lagi, kali ini lebih dalam dari galian yang kedua. Lagi-lagi bumi tetap memuntahkan mayat orang ini hingga kali ketiganya. Akhirnya sadarlah mereka bahwa mereka kejadian-kejadian seperti itu bukan perbuatan manusia dan mereka pun membiarkan mayat itu terkapar di atas tanah. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala sangat banyak dan kekuasaannya sangat besar. Oleh karena itu, ambillah sebagai pelajaran, wahai orang-orang mukmin, dan bertakwalah dari kekuasaan dan ayat-ayatnya ini. Semoga kita semuanya tetap diberikan kebahagiaan. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwatan wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman qadira. Yang artinya, dan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka, sedangkan orang-orang itu adalah lebih besar kekuatannya dari mereka, dan tiada sesuatu pun yang dapat melemahkan Allah baik di langit maupun di bumi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Quran Surat Al-Fatir ayat 42. Sahabat Tomania yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga dengan kisah-kisah tadi kita semua betul-betul menjadi orang-orang yang selalu meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala pasti nanti akan menghidupkan, akan membangkitkan kembali apa yang diciptakannya dulu ketika nanti kita berada di hari pembangkitan. Dan mudah-mudahan dengan kisah ini kita semua semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan keimanan dan keyakinan kita serta ketakwaan kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin.